Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Alia Rahma. Di modul kedua ini saya akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting. Kalau di video sebelumnya teman-teman sudah tahu apa itu IP address? Baik, maka di video kali ini saya akan menjelaskan tentang subnetting. Maka dari itu tonton sampai selesai ya teman-teman. Mari kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu apa itu subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat jaringan skala cukup luas dan tidak dibatasi oleh kelas IP seperti IP kelas A, B, C yang sudah diatur. Sebelum ke perhitungan subnetting, teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa itu IP class full dan IP classless. IP class full adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap seperti A, B, C, D, dan E untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memperhatikan subnet mask tambahan. Sementara IP classless adalah sistem yang tidak lagi terikat pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CIDR atau Classless Interdomain Routing untuk menentukan network dengan host dengan prefix, contohnya adalah 27, 20/27/20, dan lain-lain. Di video kali ini juga saya akan menjelaskan tentang IP classless. Kenapa? Karena IP classless itu juga terbagi menjadi dua metode, yaitu metode pertama menggunakan CIDR dan metode yang kedua yaitu menggunakan VLSM yang selanjutnya akan saya bahas. Metode pertama yaitu CIDR atau Classless Interdomain Routing adalah metode untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan alamat-alamat IP tanpa mengikuti sistem kelas tradisional seperti kelas A, B, dan C. CIDR memiliki istilah lain yaitu supernetting yang memungkinkan pengelompokan alamat-alamat IP dalam subnet yang lebih besar atau lebih kecil dari yang biasa. Tujuan utamanya adalah mempermudah penulisan dan pengelolaan subnet mask dengan menggunakan notasi yang lebih ringkas. Selanjutnya ada VLSM, yaitu variable length atau subnet mask atau pengembangan lebih lanjut dari konsep subnetting tradisional. Di dalam VLSM, subnetting dilakukan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan untuk setiap subnet, sehingga memungkinkan penggunaan subnet yang lebih efisien daripada subnetting klasik. Pada VLSM, setiap subnet bisa memiliki ukuran subnet mask yang berbeda, tergantung pada jumlah host serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet tersebut. Hal ini memungkinkan untuk penggunaan IP address yang lebih efisien dalam jaringan yang besar dan kompleks. Nah, jadi perbedaan antara CIDR dan VLSM ini cukup simpel ya teman-teman, dimana perhitungan CIDR yaitu hanya berfokus pada prefix atau total IP-nya saja, dan VLSM yaitu penghitungannya lebih rinci lagi atau lebih detail. Nah, kita masuk ke perhitungan CIDR. Nah, di sini sudah saya tuliskan rumus CIDR yang dimana bisa juga digunakan dalam VLSM. Di sini juga ada contoh soal yaitu 192.168.10.2/27. Nah, kita tulis dengan angka 1. 128 ini dimulai dari slice 25. Ini slice 26. Ini slice 27, 28, 29, 30, 31, 32. Kenapa 32? Karena perlu teman-teman ketahui ya, kalau IP address itu terdiri dari 4 oktet, yang dimana masing-masing oktetnya terdiri dari 8 bit. Yang dimana 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 yaitu hasilnya adalah 32 bit. Nah, bagaimana cara mengetahui kalau slice 27 ini slice 27 ini yaitu dari 8 ditambah 8 adalah 16, ditambah 8 adalah 24, ditambah 3 adalah 27. Dimana 27 size 27 ini termasuk ke IP kelas C yang dimana hanya 3 angka pertama yang digunakan.
Nah, bagaimana cara membedakannya antara IP kelas A, B, dan C, yaitu IP kelas A hanya satu oktet pertama yang digunakan, lalu kelas B 2 oktet pertama yang digunakan, dan IP kelas C yaitu hanya 3 angka utama yang digunakan. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan slice 27 ini, yaitu dengan cara 128, 64, 32 ini kita jumlahkan. Itu 32 itu 14 2 1, yaitu hasilnya adalah slice dari 27 itu adalah 224. Nah, kalaupun ditanyakannya yaitu slice 28, tinggal kalian jumlahkan saja, yaitu 128, 64, 32, dan 16 ini. Nah, di sini juga saya menuliskan yaitu rumusnya, yang dimana 128 ini dimulai dari slice 25, 64 slice 26, 32 slice 27, dan seterusnya. Mari kita lanjut ke perhitungan VLSM. Nah, ini adalah perhitungan VLSM, yang dimana VLSM ini adalah perhitungan yang sangat rinci dan detail. Terdapat network atau blok subnet, host, dan broadcast, di mana subnet mask adalah identitas atau batas wilayah dari sebuah jaringan IP. Network atau blok subnet adalah alamat pertama dalam subnet, berfungsi menandai jaringan. Host adalah alamat IP yang dipakai perangkat seperti PC, server, dan lain-lain. Broadcast adalah alamat terakhir dalam subnet, digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Nah, ini adalah ada rumus dari VLSM, dimana subnet mask sudah kita jelaskan tadi ya, dan juga ini ada contoh soal yaitu 192.16.12.1/27. Nah, yang kita sudah kerjakan itu slash 27 ini termasuk ke bilangan biner ya, yang akan berpengaruh ke semua rumus, dimana slash 27 itu saya masih ingat hasilnya adalah 224 ya. Nah, network atau blok subnet yaitu 256 dikurang total IP, yaitu total IP-nya adalah 224, yaitu kita kurangkan 256 kita kurang 224, itu hasilnya adalah 32 ya. Jadi sama dengan X nya adalah 32. Lalu selanjutnya adalah 2N, kita ibaratkan dengan 2 pangkat N sama dengan N, yaitu N nya itu kita ibaratkan dengan angka 1. Jadi kita tinggal hitung saja angka satunya ada berapa, yaitu ada 1, 2, dan 3, yaitu 2 pangkat 3, yaitu adalah hasilnya 8. Nah, di network atau blok subnet ini ada 2 jawaban. Apakah keduanya dipakai atau salah satunya? Tentunya itu akan nanti kita bahas di tabel subnetting ya. Jadi kita akan fokus dulu ke host dan broadcast, dimana host ini adalah 2 host dikurang 2 sama dengan host. Nah, host ini kita ibaratkan dengan angka 0. Jadi kita hitung nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, yaitu 2 pangkat 5 sama dengan 32 dikurang 2 sama dengan 30. Nah, jadi hostnya adalah 30. Nah, lalu broadcast, host ditambah 1 sama dengan broadcast, yaitu host yang tadi itu yang 30 kita tambahkan dengan angka 1 jadi 31. Nah, ini adalah cara pengerjaan dari perhitungan VSM. Selanjutnya kita akan ke tabel subnetting. Nah, bagaimana cara mengerjakan tabel subnetting ini? Kita yang tadi yang 32 sama dengan ini adalah 8, kita tambahkan sebanyak 8 kali. Contohnya adalah 32 ditambah 32 hasilnya 64, 64 ditambah 32 hasilnya adalah 96, 96 ditambah 32 yaitu hasilnya
128 sampai seterusnya. Intinya teman-teman tambahkan saja ya selama 8 kali. Nah, kalau sudah ditambahkan semua, ini hasilnya ada 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, dan 224. Nah, kalau networknya sudah ditentukan, teman-teman jangan langsung ke host ya, tapi hitung terlebih dahulu broadcastnya. Nah, bagaimana caranya agar bisa menghitung broadcastnya? Kita kurangkan saja, yaitu 32 dikurang 1 adalah 31, 64 dikurang 1 yaitu 63, 96 dikurang 1 yaitu 95, dan sampai seterusnya. Nah, kalau network dan broadcastnya sudah ketemu jawabannya atau sudah dihitung, tinggal kalian hitung hostnya, yaitu ingat-ingat ya teman-teman, host itu adalah angka sesudah network dan angka sebelum broadcast, yaitu contohnya di network pertama ini yaitu angka sesudah angka 0 yaitu angka 1 sampai dengan angka sebelum 31 yaitu 30. Jadi hostnya adalah host dari 0 dan broadcast dari 31 yaitu 1 sampai 30. Nah, selanjutnya di network yang kedua yaitu ada 32, yaitu angka sesudah 32 yaitu 33 dan angka sebelum 63 yaitu 62 sampai seterusnya. Selanjutnya kita akan masuk ke cara implementasi jaringan komputer. Kita menggunakan 2 PC ya, dan 1 switch. Menggunakan kabel yang straight ya. Nah, kita seperti biasa masukkan IP address-nya dengan cara klik PC, masuk ke desktop, ke IV configuration, kita masukkan. Nah, kenapa menggunakan octet yang terakhirnya adalah 1? Karena di sini saya menggunakan network yang pertama, yaitu dimulai dengan hostnya adalah dimulai dari angka 1, jadi saya menggunakan angka 1. Dan subnet masknya kita ubah menjadi 224. Kenapa diubah menjadi 224? Karena saya menggunakan slice 27. Selanjutnya isi yang kedua juga sama, 192, 167, 12, kita ubah subnet masknya menjadi 220. Kita agar lebih cepat ya, kita tes menggunakan surat ini. Nah, kalau tandanya sudah successful berarti itu sudah saling terhubung. Nah, lanjut kita akan cara implementasi jaringan komputer menggunakan router, yang dimana fungsi router ini adalah untuk menyambungkan jaringan yang berbeda. Maksudnya jaringan yang berbeda itu seperti ini ya. Kita membutuhkan 2 PC. Lalu switch, lalu router ya. Kita akan menggunakan kabel yang straight. Nah, kita masukkan IP terlebih dahulu ya. Ke desktop, IP configuration, lalu kita masukkan. Nah, kenapa menggunakan octet terakhirnya adalah 33? Karena kita akan menggunakan network yang kedua, yaitu dimulai dari angka 33, kita tulis, kita ganti menjadi 224 karena menggunakan slice 27. Ke desktop ini juga sama, itu 1 3 ya, kita ganti 124.
Di sini kita akan pasangkan ya masing-masing jaringan ke router. Nah, di sini blok subnet yang pertama saya akan menggunakan interface yang 0/0, dan blok subnet yang kedua saya akan menggunakan interface yang 0/1. Kita masukkan. Kita masuk ke face internet 0/0 terlebih dahulu, kita on kan, lalu kita masukkan IP-nya yaitu 192.30 ya. Kenapa 30? Karena yang kita menggunakan network yang pertama itu dimulai dari angka 1. Nah, untuk yang di router ini kita harus menggunakan angka maksimalnya yaitu 30 ya. Nah, lalu kita ganti yaitu 224. Lalu yang ini juga face internet yang 0/1 kita on kan, lalu kita masukkan titik 62. Nah, kenapa 62? Karena kita tadi kan menggunakan network yang kedua. Nah, dimulai dengan angka 33. Nah, kita gunakan yang maksimalnya yaitu 62. Nah, kalau sudah begini, kita klik blok subnet yang pertama dulu ya, PC-nya, lalu ke desktop, ke IP configuration, dan masukkan ke default gateway atau yang disingkat dengan DG ya. Kita masukkan 192.167.12.30. Nah, biar lebih cepat kita copy aja. Selanjutnya kita masuk ke blok subnet yang kedua, yaitu menggunakan 192.167.12.62. Kita copy juga. Kita masukkan ke sini. Nah, kalau sudah seperti ini, subnet mask, subnet IP address, subnet mask, dan default gateway-nya sudah terisi semua. Kita akan coba ping dari blok subnet yang pertama menggunakan PC 0 ke blok subnet yang kedua ke PC 2. Kita buka desktop, klik command prompt, kita tulis ping. Kita tunggu sebentar. Nah, ini tulisannya sudah reply, yaitu tandanya sudah berhasil ya. Walau ada tulisan request timeout, itu tidak apa-apa. Ini berarti sudah berhasil. Lalu kita akan coba dari blok subnet yang kedua menggunakan PC 3 ke blok subnet ke blok yang ke blok A, yaitu menggunakan PC 1. Tuh, klik ini, command prompt, kita ketik ping. Nah, ini juga tulisannya sudah reply, berarti ini sudah saling terhubung ya, kedua jaringan yang berbeda ini. Lalu kita akan coba menggunakan pesan ya. Kita kirim ke sini, ke sini. Nah, ini sudah successful, berarti tandanya sudah saling terhubung ya satu sama lain. Begitu saja video dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.